Sultan Jogja atau Raja Jogja dan keluarganya memiliki cerita perilaku yang patut menjadi teladan. Warga Jogja memiliki keluarga dan sultan yang teladan. Alih-alih pamer kekayaan atau kemewahan, pemilik sah ribuan hektar tanah, pabrik, dan bangunan penting di Jogja ini malah sering ketahuan berperilaku layaknya rakyat biasa. Cerita dimulai pada tahun 1950. Suatu minggu pagi, seperti biasa, Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersantai mengendarai mobil jeep miliknya. Dia mengenakan kaos berlengan pendek warna putih dan bercelana pendek warna putih. Sang Sultan turun dari Kaliurang dan hendak pulang menuju Keraton Jogja. Ketika melintasi Pasar Pakem, mobilnya diberhentikan oleh seorang wanita paruh baya. Tampak wanita itu adalah pedagang beras dan sayur yang hendak menjual kembali hasil buminya ke pasar di kota. Sultan berhenti dan turun. Wanita itu lalu menyuruh Sultan mengangkat beras dan sayur-sayurannya. Tanpa banyak bicara, Sultan mengangkutnya, dan wanita itu duduk di kursi sampingnya. Jeep kemudian melaju dan berhenti di pinggir pasar Keranggan. Kemudian, sang Sultan menurunkan karungan beras serta barang bawaan lainnya. Dari kejauhan, seorang polisi melihat adegan tersebut. Ia segera mendekat dan memberi hormat. Sejumlah orang yang mengetahui siapa yang sedang menurunkan beras juga mendekat. Namun, saking kaget dan ketakutan, mereka hanya terpaku dan tak menyadari semua barang bawaan sudah diturunkan dan Sultan berlalu pergi. Wanita yang menumpang tadi kemudian berteriak, "Jangan pergi dulu, ini upahnya. Kok langsung pergi? Ini uangnya." Tentu dalam bahasa Jawa. Beberapa orang yang mendekati tadi giliran menggerubungi si wanita tersebut. Mereka bertanya-tanya, "Mbak Yu, apa Mbak Yu tahu siapa tadi?" Wanita tersebut berkata, "Ya ndak, biasanya saya juga menumpang kendaraan dari Kaliurang yang mau ke arah pasar. Saya tadi mencegatnya di Pakem." Orang-orang bergumam. Salah satu di antaranya berkata, "Mbak, itu raja kita, Sri Sultan Hamengkubuwono." Wanita pedagang beras itu kaget, lalu pingsan di trotoar. Karena tidak segera siuman, dia dibawa ke rumah sakit. Entah bagaimana sang Sultan bisa tahu. Sore harinya, sang Sultan datang, menjenguk bakul beras di rumah sakit Bethesda. Melihat kedatangannya, bakul beras bangkit dari tempat tidur dan bersimpuh. Sang Sultan berkata, "Tidak apa-apa, sudah, kamu istirahat saja. Setelah ini pasti sembuh." Dan benar saja, bakul beras tersebut sembuh setelah dijenguk Sultan. Cerita ini bukan karangan, namun benar-benar diceritakan saksi yang melihat peristiwa tersebut. Cerita ini ditulis oleh S.K. Trimurti, istri dari Sayuti Melik, pengetik naskah proklamasi yang dimuat dalam buku Tahta untuk Rakyat. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 wafat di Amerika Serikat pada tahun 1988. Tahta Raja Keraton Jogja diteruskan putra sulungnya yang diberi gelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sultan Hamengkubuwono ke-10 tak kalah bersahaja. Jalan kaki menyusuri keraton dan Maliboro menjadi kegemarannya. Bahkan dalam suatu kesempatan, Sultan nampak memunguti sampah. Hal yang membuat para pejabat yang mengiringi langkahnya menjadi kiku. Tidak hanya itu, seringkali Sultan melakukan perjalanan seperti mobil rakyat biasa tanpa diistimewakan. Ia tetap berhenti kala lampu merah menyala, tanpa dikawal layaknya rombongan VVIP yang terbiasa menerobos lampu merah. Seorang warga pernah memergoki kelakuan Sultan tersebut dan berkomentar dengan jenaka. "Lajeng mawon sing niki kagungane jenengan kok dadak mandeg teng lampu merah." Oh alah Pak Sultan. Lampu merah dadak berhenti. Bablas Pak, bablas. Niate arep nyalip lah jebulane. Sendi Jogja, Bro. Aduh. Aku mau rak nyelip metu kiwa, jebulane sing duwe Jogja ning kananku. Nyun ngapunten. Sultan memiliki 5 anak dan yang terakhir, GRA Nur Astuti Wijareni.
ia pernah mencuri perhatian publik. Putri bungsu Raja Jogja tersebut terekam netizen hendak pulang ke rumah naik becak. Padahal sebagai putri raja sekaligus gubernur Yogyakarta, bisa saja dia minta dijemput atau mendapat pengawalan. Kebetulan ada seorang warga yang mengetahui dan mengenalinya. Momen anak sultan naik becak itu diunggah di akun Twitter dan kembali menjadi heboh setelah dikomentari oleh Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi sekaligus wali kota Solo. Bukannya malu atau marah ketika tahu videonya naik becak viral, GKR Bendara hanya tersenyum ketika sejumlah wartawan bertanya kepadanya. Tapi ya gitu kok jadinya viral. Saya bingung, saya juga nggak tahu itu di video sama siapa, tiba-tiba. Itu tukang becaknya tahu nggak kalau yang di bawahnya Putri Keraton? Kalau yang kan saya berangkatnya ke Malioboro juga pakai becak. Yang dari rumah ke Malioboro biasanya tahu karena kan sudah biasa di situ. Tapi yang dari Malioboro pulang ke rumah nggak tahu. Perilaku keluarga sultan lain yang juga tak kalah sederhana adalah perilaku yang ditunjukkan oleh Marel. Marel bernama lengkap Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo, cucu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Marel adalah anak dari GKR Condrokirono, putri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sebuah video viral menunjukkan aksinya duduk lesehan makan di angkringan. Saat di angkringan, ia terlihat natural dan terlihat terbiasa makan lesehan. Pedagang angkringan pun tidak tahu bahwa dia adalah cucu Sultan Jogja. Marel duduk santai, tidak dibuat-buat. Bahkan terlihat dari cara dia memesan minuman. Bu, asnya sungguh nih. Esnya. Kertas buatan kebutuhan Sultan. Kebutuhan kertas. Berbeda dengan perilaku Sultan asli, beginilah kelakuan Sultan instan. Bergaya hidup mewah dan suka pamer di media sosial. Padahal tidak jelas sumber harta kekayaannya dari mana. Kemunculan para Sultan instan ini seperti membuat sebuah fenomena. Tiba-tiba mapan dan tiba-tiba kemudian menjadi pesakitan. Sejumlah nama yang disebut-sebut menjadi Sultan dadakan kini menjadi pesakitan. Wahyu Kenzo adalah pengusaha yang aktif di berbagai bisnis. Wahyu Kenzo juga kerap mengunggah foto mobil mewah. Wahyu Kenzo ditangkap karena kasus dugaan tindak pidana perdagangan dan pencucian uang dengan puluhan ribu korban dan kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Sosok Mario Dandi menjadi sorotan karena ternyata ia merupakan anak dari salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Kini, Mario Dandi ditahan setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap David. Ia ditahan atas tuduhan melanggar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ajudan pribadi. Ia ditangkap polisi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Ajudan pribadi atau Akbar kerap memamerkan foto-fotonya bersama pengusaha besar, artis, pejabat, hingga jenderal polisi. Akbar juga kerap mengunggah spot-spot mewah di Instagramnya, mulai dari naik jet pribadi hingga pergi liburan. Kini, penilaian dikembalikan kepada masyarakat, mana yang sultan beneran yang bisa dijadikan panutan dan teladan, dan mana sultan jadi-jadian.